Sebenarnya kata Hanif dalam bahasa Arab berasal dari kata hanfa yang digunakan untuk busur. Sebuah busur sebelumnya sebilah kayu yang lurus. Kayu itu lalu dilengkungkan dan diberi tekanan. Ketika Anda menekan suatu benda agar melengkung dari bentuk asalnya, ia akan melawan, lalu saat Anda lepaskan, ia akan kembali lurus. Bisa Anda pahami? Jadi ketika membuat melengkungkan, Anda butuh tenaga yang besar. Begitu Anda berhasil, Anda harus menahannya. Itulah sebenarnya salah satu makna asli kata hanaf. Namun bila sesuatu itu mudah dibengkokkan, maka disebut janaf. Bila sesuatu sangat sulit dibengkokkan, ia disebut hanaf. Ibrahim seorang hanif. Anda tahu maknanya? Bahwa komitmennya kepada kebenaran selalu membutuhkan upaya yang sangat besar dari dirinya. Sungguh tidak mudah. Ditambah semua tekanan yang datang padanya seperti mengapa kamu terlalu memaksakan diri, kembalilah seperti dulu sama seperti yang lain. Lepaskan semua ini, tetapi dia tidak bergerak. Dia seorang yang hanif. Kata hanif adalah isim sifat yang bermakna senantiasa berupaya untuk berbelok dari segala keburukan, menjauh dari jalan yang salah. Inilah perjuangan hidupnya, inilah gaya hidupnya. Dengan kata lain, ketika kita ingin seperti Ibrahim alaihissalam, maka yang namanya senantiasa berjuang, senantiasa dikecam, senantiasa dicerca, semua itu akan menjadi gaya hidup kita. Terdengar seperti gaya hidup yang penuh penderitaan. Karena jika itu yang harus kita lakukan, akan selalu ada orang yang berkata negatif terhadap kita. Dan tidak seorang pun akan menyukai kita. Itulah sebabnya bisa dipahami mengapa dia sendirian. Kalla ummatan, ayahnya mengusirnya, kaumnya mencoba membakarnya hidup-hidup. Dia mengembara sendiri di gurun pasir. Inna buro'a'u minkum, sejumlah orang yang mengikutinya bahkan berkilah, kami tidak ada urusan denganmu. Dia benar-benar terkucilkan, Anda akan berpikir hidupnya begitu sulit. Tetapi Allah mengkoreksi cara berpikir kita. Allah ingin memprogram ulang pendapat kita mengenai Ibrahim alaihissalam. Dan secara tidak langsung tentang agama kita. Apa yang dikatakan Allah? Di surat yang sama dia berfirman, Wa atainahu fid dunya hasanah. Kami limpahkan kebaikan padanya dalam kehidupan ini. Kami limpahkan kebaikan padanya di kehidupan ini. Mudah untuk membaca ayat ini. Wa atainahu fid dunya hasanah. Tetapi, bagaimana kita bisa mengaitkan Ibrahim alaihissalam dengan kehidupan yang nyaman, mudah, dan dilimpahi karunia? Padahal ini doa yang sama yang kita panjatkan saat berhaji. Bukankah kebetulan? Saat kita pergi ke rukun itu, lalu kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini kata-kata yang sama. Allah menggunakan kata-kata itu untuk siapa? Ibrahim alaihissalam. Atainahu fid dunya hasanah. Kami beri dia kebaikan di dunia ini. Dan kita juga melakukannya terhadap rumah yang dibangunnya. Kita harus merenungkan apa makna kehidupan Ibrahim itu baik. Anda harus berkonsentrasi sekarang. Apa maksudnya Ibrahim alaihissalam memiliki kehidupan yang baik? Nyatanya hidupnya susah payah dan sulit. Karunia terbesar dalam hidup ini adalah bila Anda bisa tetap berkomitmen untuk taat kepada Allah, apapun yang terjadi di sekitar Anda. Apakah ada musuh di sekitar Anda yang mencoba membakar Anda hidup-hidup seperti yang mereka lakukan padanya? Atau di sekitar Anda ada orang-orang tercinta yang mencoba membengkokkan Anda atas nama cinta, berusaha mengembalikan Anda ke diri Anda yang dulu? Tidak peduli tekanan apapun yang muncul, tekanan yang muncul karena cinta atau karena benci, tidak ada bedanya. Yang penting Anda tetap hanif, tetap berpaling dari jalan yang salah, apapun taruhannya. Itulah karunia terbesar yang bisa diperoleh seseorang dalam hidupnya.